Ini pasal 31 ayat 33 sampai dengan 30. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam hati mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Aku akan menjadikan, aku akan menjadi orang mereka dan mereka akan menjadi semua mereka semua. Besar kecil akan mengenal aku. Demikian firman daripada Yeremia 31 ayat 33 sampai 34 ini Bapak. Lalu perhatikan tulisan yang saya warnai warna merah. Tuhan bilang aku menaruh Taurat di dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Ini maknanya dalam Tuhan menaruh Tauratnya, firman akan disunahkan Bapak Ibu di dalam batin mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka. Ini bukan hanya sebatas Tuhan menempelkan firmannya di dalam hati mereka, bukan Bapak Ibu. Yang dimaksud dengan aku menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, artinya adalah kehadiran Allah secara real, secara nyata dalam wujud roh di dalam batin setiap orang-orang percaya. Sehingga waktu Roh Kudus itu ada di dalam hati dan pikiran orang-orang percaya itu, maka mereka menjadi umat atau mereka ada di dalam Allah. Jadi bagaimana disebut Tuhan Yesus Kristus? Karena terus dan memberikan hal yang justru bagi orang percaya. Bisa kita lihat contohnya di sini adalah bagaimana Tuhan memberikan perjanjian yang baru di dalam diri orang yang sudah bertobat dan percaya melalui kehadiran Roh Kudus di dalam hidup atau juga di dalam hati pikiran perasaan. Kenapa ada sebagian orang-orang di PL dan PD? Sebut saja ahli-ahli tawar, orang-orang polisi. Sulit sekali memahami, mengerti setiap firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Setiap apa yang dilakukan, dikerjakan oleh sukar dan sulit sekali dipahami orang yang sebagian. Bapak Ibu, mengapa? Apa sebab bagi bapak alasannya? Kalau Allah belum ada dari mereka, karena Roh Kudus perilaku seperti ini kan terjadi juga dengan apa? Kalau pikir orang yang kalau pikir orang polisi, itu tidak hanya ada di dalam pemikiran, itu tidak hanya ada di kalangan orang lain. Itu juga ada di dalam kehidupan Kristen masing Bapak Ibu. Fungsinya apa? Tidak hanya orang Kristen yang tahu siapa kita. Tahu siapa kita. Yang saya itu namanya sampai video. Video itu artinya dia yang tahu. Tapi banyaknya firman Tuhan di dalam kitab yang dia bahaya yang mengerti. Tidak ada pertobatan, tidak ada perubahan. Terus meneruskan harga terus. Mungkin orang polisi yang mengenal. Banyak pendekatan pusat kita. Paham. Tapi tidak pernah mendidikan sebuah kehidupan yang bertobat dan berubah. Kenapa? Karena belum bertobat. Kemarin ada soal mahasiswa kita. Dimulai praktek pemikiran di gerejanya. Ditentang, dilawan oleh pendetanya. Dan mahasiswa kita yang dikatakan, apa? Dia cuma isya kita. Saya kok kenapa Pak ya? Dia minta sudah penginjilan. Saya bilang,
Pendeta dulu bertobat. Dia sahabat, dia juga dari orang polisi. Makanya Kristus Kristus. Jangan sampai kita membiarkan, jangan sampai kita menyembuhkan orang kita di kehidupan jemaat kita menjadi orang-orang polisi yang menang. Jangan. Kalau itu juga kita tanpa mereka bikin mereka terima Yesus. Pendeta-pendeta gereja saya juga dulu begitu. Tahu bisa kita ada perubahan. Pada sedang tadi Bapak Ibu, saya nggak tertarik untuk mengikuti jalan mulai dari pendeta dulu. Tertarik. Karena saya nggak melihat mereka lebih baik daripada cuma. Maka saya katakan tadi, bapak saya yang sejak dari kecil nggak pernah tahu merokok, diajari oleh mereka juga. Itu menunjukkan kehadiran yang betul itu justru menjadi merusak teman. Bukan bahwa teman itu betul. Itu gampang. Sebab-sebabnya apa? Karena kemarin orang tinggal di kiri. Nah, kayaknya belum bertobat. Belum mulai keluar. Berharap kita yang ada di dalam proses pembelajaran ini. Jangan sampai ada antara kita yang belum mengalami kebatan ke akhir baru. Jangan sampai. Karena itu nanti akan menjadi kerugian terbesar buat kita. Ini bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam diri setiap orang. Dia makin mudah melalui perempuan dan Roh Kudus yang sama ada di dalam diri. Memampukan dia, menguatkan dia melakukan firman itu sendiri. Ada sedikit orang bertanya ke saya, Pak, kita sulit ya Pak melakukan firman Tuhan itu ya. Saya bilang, kalau hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatan kita sendiri, cuma supaya sulit melakukan itu. Karena belum ada roh Allah di dalam diri kita. Karena roh Allah dalam diri kita dan awal nama Yesus itu menjadi pintu awal roh kudus dalam diri kita. Maka roh kudus dalam diri kita itu memampukan kita, menguatkan kita untuk mempraktikkan baik dalam kehidupan rumah tangga, baik dalam kehidupan usaha bisnis pekerjaan kita, bahkan juga dalam kehidupan kita sehari, terutama dalam pelayanan Bapak Ibu.